saya Rosidah Jayanti dengan NIM A1J223016. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai tradisi kenduri dan kaitannya dengan agama dan budaya pada masyarakat sekitar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Kebudayaan yang diampu oleh Profesor Hadianto, SPD MPD PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak, tujuan saya di sini untuk mewawancarai terkait tradisi kenduri yang biasa masyarakat lakukan. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Bapak, nama dan umur. Nama Bapak Sumardi bin Abdullah Samsudin Abdul Somad. Umur lahir tahun tanggal 8 Agustus tahun 1955. Lahir di Jawa Tengah. Baik, langsung saja Pak ya. Pertanyaan terkait ini, apa makna acara kenduri bagi masyarakat di sini? Acara kenduri kita buka dari awal. Kenduri adalah itu sebagian mengatakan itu bahasa daerah. Ya, intinya sebenarnya kegiatan bersilaturahim di saat-saat tertentu. Tentunya contohnya bagi orang yang kena musibah itu kan orang baca bertakziah. Ada yang takziah siang, ada yang takziah malam. Nah, malam ketika munculnya kalimat kenduri itu sebetulnya bukan organisasi, bukan amalan. Nah, kenduri itu kan termasuk bahasa daerah lah ya. Kalau orang Jawa mengatakan kenduri. Nah, tapi yang hakikatnya adalah bertemu muka, apakah itu saat bertakziah atau memang orang itu punya hajat tertentu. Contoh, namanya orang bertakziah. Keluarganya yang meninggal kita ngumpul pada datangan itulah. Pak Wali zaman dulu tuh mengadakan Sultan atau Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga tuh ada tekniknya, bukan langsung jadi model sekarang ini. Ada yang cara macam orang Jawa kan dulu belum bisa dikategorikan, masih sangat minim memeluk agama Islam ya. Adakanlah namanya kalimat kenduri itu asal usulnya orang mengadakan kegiatan itu membaca tahlilan asal usulnya dari lafal halala yuhalilu tahlilan. Kalimat tahlil itu sebetulnya cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dengan para ulama berpendapat kalau subhanallah kan maha suci Allah, alangkah baiknya kita diperpanjang. Nah, diperpanjangnya bagaimana? Kalimat-kalimat suci atau acara-acara suci, tujuan suci itu dibuka dengan yang namanya Ummul Quran, yaitu mama ibunya Al-Quran, yaitu Fatihah. Ya, sudah Fatihah dibaca, terus dibacakan surat Ikhlas yaitu kulhu, terus disambung dengan Falaq bin Nas, disambung kembali ke awal surah awal lagi yaitu surat Al-Baqarah. Jadi terkumpullah kalimat itu sampai sudah Al-Baqarah, ayat kursi, terus dengan memuji Allah subhanallah wa bihamdi subhanallah, dengan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ada.
akhirnya terus ya itulah yang dinamakan kumpulan dari kalimat-kalimat itu, orang nyebutnya tahlilan atau kenduri. Kenduri sebetulnya itu bahasa Jawa, cuman yang namanya itu ada tanda contoh, pokoknya orang punya hajat, nah kita ngirim arwah keluarga kita yang sudah meninggal, itu kita adakan membaca Yasin, Kulhu, dan Tahlil. Nah gitu kan, itu dari sekian ayat-ayat yang kita baca, dengan singkat orang banyak kenduri. Kenduri itu dari bahasa Jawa, dengan saya sendiri sampai sekarang makna hakikat kenduri ya yaitu tadi kegiatan kita, acara-acara tertentu. Jadi itu asal usulnya lafaz yang tahlilan itu dari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memang ada yang bertanya, kalau umpamanya kita cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah tahlilan? Sudah tahlilan. Jadi sangat ringkas. Namun ada bacaan zikir, la ilaha illallah kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kan zikir. Nah, subhanallah walhamdulillah alhamdulillah itu kan kita bersyukur kepada Allah. Nah, terus terkaitan itu akhirnya dengan adanya itu membudayalah di orang-orang muslim. Nah, kalau kita ada orang meninggal atau kita ngumpul-ngumpul, diadakan alangkah baiknya ya, dia wajib enggak? Alangkah baiknya kita membaca kalimat-kalimat Allah, yaitu yang terkumpul dalam sebutannya tahlilan atau kenduri. Itu. Nah, jadi itu hakikat inti dari kalimat kita mengadakan tahlilan. Jadi akhirnya membudaya dari tradisi ya, budaya dan tradisi. Jadi sampai sekarang juga tetap berjalan itu. Karena kita ingin mengirim doa, karena itu kan kepada almarhum keluarga kita yang sudah meninggal kita yang masih hidup itu oleh Rasulullah SAW disampaikan atau disabdakan zaman kepada sahabat, terus sampaikan kepada umatnya, apabila kita yang ditinggalkan oleh saudara kita, orang tua kita menduri menghadap Allah, kita dianjurkan untuk mendoakan. Makanya tahlil ini munculnya atau tahlilan ini ya, kenduri ini munculnya ini jauh setelah Rasulullah wafat. Nah, para sahabat belum melakukan, para sahabat waktu Rasulullah masih hidup belum melakukan. Apa sebab? Karena doa mengirim arwah itu almarhum. Sedang sahabat Rasulullah masih hidup, masa suruh ngirim Rasulullah almarhum, kan tidak sopan, tidak benar itu. Yang benar itulah istilahnya kita sebagai manusia yang mengikut apa yang termasuk di dalamnya, selalu melakukan dari orang tua kita melakukan kegiatan tahlilan tadi atau kenduri tadi, itu dianjurkan untuk selalu mengirim doa kepada almarhumah keluarga kita yang sudah kita. Tidak hanya sebatas itu, ketika kita punya hajat yang masih apa yang akan kita rencanakan, itu ulama sebagian berpendapat alangkah baiknya kita berkirim doa kepada arwah kita. Boleh kita sendirian, karena kita punya mampu ekonomi ya, undang tetangga, undang saudara, undang untuk membacakan Yasin, Kulhu, dan Tahlil. Nah, kenapa? Karena kita yang dilahirkan di dunia ini sudah dihidupi oleh orang tua, mulai dari kandungan sampai dilahirkan, sampai bisa sekolah, sehat, bisa sekolah, punya harta, kan dari orang tua. Nah, dari orang tua ke orang tua, makanya kita berkewajiban sebagai anak sebagai pewaris untuk mendoakan orang tua. Makanya disebutkan juga keberhasilan
ridho Allah karena ridho kedua orang tua. Itulah. Jadi intinya bahkan sebagian orang karena namanya apa tadi apa namanya tahlilan, apa itu berita, apa namanya tahlilan ya dah. Terus yang satu tadi yang agama dan ya. Itu termasuk dalam akhirnya budaya oleh umat Islam itu dengan agama kita melaksanakan tahlilan tadi itu membudaya dilakukan oleh orang muslim kaum muslim itu sampai kemana-mana sampai kapanpun itu saya rasa akan bertahan tetap dilaksanakan kepada umat Rasulullah yang belajar seperti umat muslim. Karena dengan adanya itu rasanya contoh umpamanya yang situ di Rosida nanti setelah selesai kuliah kuliah aku bersyukur dengan Tuhan, aku mengundang tetangga, mengundang teman, aku harus tali kendurian itu bahasanya makanan sambil makannya lah. Baca Yasin, urutan tahlilan itu tadi. Disitulah ada doa seorang imam mengatakan, Allahumma jengal, ya Allah jadikanlah, wajnal dan jadikanlah, Allahumma jengal, Allahumma ya Allah jadikanlah, wajnal dan jadikanlah. Ada taukid, ada pengukuhan. Kita intinya perintah Allah untuk menjadikan anak itu tadi yang selesai kuliah min ahli ilmi, anak ini jadikanlah yang ahli ilmu, ya kan? Wala tajnal ya Allah, jangan engkau jadikanlah anak ini ya Allah, ya apa? Innaka ala ya Allah manal wajal min ahli ilmu wa min ahli khair. Jadikanlah anak ini, jadikanlah anak ahli ilmu dan jadikanlah anak ahli kebaikan. Wala tajnal wa iyahu minad dolir, jangan jadikanlah ya Allah ini anak yang buruk kelakuannya. Itu ada doanya. Makanya di kitab Riyadhus Shalihin itu pun dijelaskan semua nikmat yang diberikan kepada Allah kita syukur. Allahumma rahmatan lil alamin, bahwa semuanya ini rahmat Allah. Setelah rahmat Allah diberikan kepada kita harus wajib bersyukur. Makanya akhirnya doa itu disambung lagi, Allahumma ij'alna minasyakirin, Allahumma ij'alha minasyakirin. Karena semuanya itulah aku bersyukur. Itu jadi tetap namanya tahlilan itu sudah membudaya. Dan namanya kenduri itu kan bahasa kita, bahasa Jawanya tuh kenduri. Jangan hakikatnya tuh tahlilan dari kalimat halala yuhalilu tahlilan. Mati mulai dan tahlilan saja sebetulnya diperintah tahlilan. Yang tahlilan itu rangkumannya bukan dengan nomor Quran, ya terus kulhu, tuh falak pinas, sama ayat kursi, nanti ada zikir, ada tasbih, ada zikir. Itu terangkum, baru ditutup dengan pembacaan doa. Niat kita kalian itu apa? Yaitu tadi kita sudah ngirim doa kepada kedua orang tua atau saudara yang sudah mendidik kita, kirim ke almarhum. Niatnya adalah aku telah bersyukur kepada Allah karena aku anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua, ngirim doa kepada kedua orang tua saya yang sudah mendidik saya atau orang tua saya atau siapalah yang sudah mendidik kita. Aku telah selesai kuliah, selesai belajar, semoga ilmu yang saya dapatkan itu bermanfaat. Imam tadi mimpin, Allahumma ij'al waj'al min auladihi min ahli ilmi wala taj'al wa iyahum minad doyir innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah anak ini dan jadikanlah anak ahli ilmu. Situ sudah kalimat ya Allah, jadikanlah anak ini dan jadikanlah anak ini ahli ilmu dan ahli kebaikan. Wala taj'al wa iyyahu minad doyir innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan engkau jadikanlah ya Allah anak ini ahli keburukan. Itu ada doanya itu. Itu doanya tidak semuanya ada terbuat tertuang di dalam tertulis di kitab Al-Bajuri yang sangat lama.
Bapak itu dapat itu ada doanya tertulis di situ ya, doanya tertulis itu. Tetap budaya yang namanya tahlilan tadi sudah membudaya, agama pun membudaya, sudah tidak bisa dipisahkan. Istilahnya langit dan bumi, sudah langit dan bumi. Siapapun, kapanpun, dimanapun, secara refleksi ketika ada saudara kita meninggal, tetap nanti malam kita yasinan, tahlilan. Ya doanya itu tadi dikirimkan kepada almarhum yang telah meninggal tadi, terus kepada ahli kubur keseluruhannya. Makanya di situ ada doa yang sangat ditunggu oleh seluruh orang Islam yang masih hidup atau yang sudah mati. Makanya disebutkan Allahumma fir likhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah orang-orang yang beriman. Nah, itu ada doanya itu selalu jadi dari kenduri tadi hukumnya adalah tahlilan. Tahlilan itu asal-usulnya jelafal halala yuhalilu tahlilan, perintah. Itu kalau menurut kalimat itu perintah, memang diperintahkan. Jadi secara refleks itu tetap sudah sudah terfokus ketika terjadi pasti ini yang itu lakukan sebenarnya. Berarti agama dan juga tradisi tadi tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena sudah menjadi budaya pada masyarakat ya. Iya. Soalnya gini, kalau menurut sejarah yang pernah saya dengar, Sunan Kalijaga menyiarkan agama itu lewat budaya. Lewat budaya, tapi sebagian orang berpendapat ada yang seperti orang Jawa ya, maaf orang Jawa. Saya ingat ketika Sunan Kalijaga membangun Masjid Demak, itu seluruh masyarakat kompak. Yang dipimpin oleh para wali, kompak, sangat kompak, luar biasa. Gak tahu itu agamanya apa. Tapi sekali mau meresmikan masjid itu bingung. Orang ini bagaimana cara mengundangnya? Itu Sunan Kalijaga. Ini yang pernah saya dengar dari guru besar saya. Jadi akhirnya yang terjadi, dia nanggap wayang. Karena orang Jawa kan senang ya, Islam tuh masuk Islam lewat wayang. Nanti ada pos dua pos. Yang pos pertama, pos masuk, yang kedua itu ada catat tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru masuk masjid. Nah, sebelumnya dia masuk ke masjid, dari pos pertama ada tulisan, di bawah tulisan, terus di bawah ke pos kedua dibaca, suruh ikuti. Nah, masuk ke masjid, sudah masuk ke masjid, wayangnya di Serambi, kalau bahasa Jawa itu bukan di masjid. Nah, pos masjid. Sunan Kalijaga nyuruh dalangnya itu suruh ngambil judul lakonnya dua kalimat sodo lir ilir tanduri wase atau blimbing itu mulai dari situ. Itu pernah saya dengar dari guru saya. Jadi itulah Sunan Kalijaga mulai menyiarkan agama Islam lewat budaya. Itu tadi gamelannya kan. Memang kalau orang tasawuf, kewenangan itu haram, cuman tasawuf yang mana? Makanya kata mbah saya itu orang tasawuf. Jadi jangan menjadi orang tasawuf yang dungu. Tasawuf yang dungu. Tanyaan lagi, kalau ada orang mengatakan Sunan Kalijaga dulu waktu tapa di pinggir sungai itu berarti tidak sholat. Ya tidak. Sekarang Sunan Kalijaga waktu itu sedang belajar dengan guru, jadi santri. Yang namanya santri, suruh ngapa saja, suruh guru pasti nurut. Kalau ini santri bagus, benar. Nah, waktu itu kau tunggu di sini, aku mau nemui si A. Kau ini tongkat kau jago. Sebelumnya aku kesini, kau jangan kemana-mana. Suruh megang tongkat, tekan. Nah,
1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Ya karena santri patuh. Dia tidak, pokoknya nunggu. Kalau tinggal sholat nanti guru datang. Guru kayaknya ada apa guru datang, dia datang kan kualat. Itulah kepatuhan Sunan Kalijogo. Semuanya santri yang berhasil begitu. Suruh apa suruh guru mau. Nah disitulah banyak apabila Rosida mendengarkan Sunan Kalijaga berarti dia wali tidak sholat, wali setan. Nah, itu yang ngomong mungkin barangkali setan. Nah, itu kepatuhan. Ada lagi cerita. Setiap pagi disuruh guru hanya disuruh 5 beli duit 5 suruh beli 2 bungkus. Pokoknya 500 atau berapa? 5 2. Setiap 5 benggol ini 5 keping dapat 2 bungkus terus. Nah itu maknanya apa? 5 2 kalimat syahadat. 2 adalah Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Nah jadi itulah suruh jadi. Akhirnya apa yang tadi? Jadi wali. Ya, kalau entah itu Sunan Derajat nggak siapa lah yang terjadi demikian pernah dijelaskan oleh. Jadi untuk memahami Islam, semuanya agama itu kalau hanya kita melihat dari dasar Al-Quran, tidak dibantu dengan fikih, usul fikih, ya, tafsirnya lagi itu kita akan dangkal sama sekali. Jadi itulah tetap sampai kapanpun yang namanya tahlilan dan budaya itu sudah jadi bahkan orang sama seperti adat dan istiadat. Iya, adat dan kalau orang Jawa setiap daerah punya istiadat masing-masing. Kalau adat tetap satu, tapi kalau istiadat beda-beda. Sedangkan saya di Jawa tuh RT sini sama RT sini istiadatnya beda. Tapi kalau adatnya sama kan. Jadi itu kalau dipahami jadilah manusia yang betul-betul ngerti dengan teman-teman kita. Teman kita kan enggak satu daerah, enggak lain daerah tuh, apalagi antar pulau kan beda. Walaupun satu akidah, satu agama, tapi karena istiadatnya itu tadi beda, tetap kita hargai, kita hormati. Namun tetap kalau adat bersendikan dengan kita pulau besara dengan kita itu. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Semoga video ini menjadi limpahan bagi pendengar dan juga yang yang mudah-mudahan itulah kita sebagai regenerasi walaupun belum tahu persis kegiatan ini memang perlu kita tanya kepada orang-orang yang mungkin lebih tahu daripada kita, karena ini melestarikan hal demikian tidak boleh sembrono sepondong-pondong. Jadi ketika ada orang bertanya itu kan itu mudah-mudahan bermanfaat. Kemarin ada anak lupa yang wawancara juga Pak. Baik, saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.